Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh ini bisa kita bagi menjadi dua, yaitu daring dan luring. Pengertian daring sendiri di sini bisa kita perbesar bahwa metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system atau LMS. Jadi daring di sini merupakan yang memakai internet atau aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan pada HP atau laptop dan lainnya. Selanjutnya ada pembagiannya berdasarkan pola interaksi atau penyampaian pesan. Bisa kita bagi menjadi dua, yaitu pembelajaran daring dengan kegiatan tatap muka virtual dan pembelajaran daring tanpa kegiatan tatap muka virtual. Kalau melakukan dengan tatap muka virtual, kita bisa menggunakan video call, video conference, Zoom, dan lainnya. Sedangkan untuk pembelajaran daring tanpa kegiatan tatap muka virtual atau hanya melalui tugas-tugas saja, bisa menggunakan media seperti email, forum, membaca dan menulis dokumen online. Ini seperti mengirim materi atau mengirimkan tugas dan lainnya. Selanjutnya, untuk pembelajaran jarak jauh dengan metode luring, pengertian luring sendiri menurut Funander dan kawan-kawan 2020 dalam KBBI disebutkan bahwa istilah luring dalam akronim dari luar jaringan, terputus dari jaringan komputer. Jadi ini tidak memakai jaringan. Memang kita menggunakan media atau kita menggunakan alat-alat untuk mengirimkan pesan atau materi, namun tidak secara langsung atau tidak memakai jaringan. Selanjutnya, luring ini juga bisa dibagi menjadi dua. Ada luring dengan elektronik atau multimedia, seperti pembelajaran melakukan melalui media televisi, radio, dan lain-lain. Sedangkan luring dengan non-elektronik atau bahkan bahan cetak, menggunakan bahan materi belajar dengan media cetak seperti buku, modul, atau lembar kerja, dan lain-lain. Jadi tidak secara langsung menyampaikan materinya atau tidak secara langsung menyampaikan tugas atau presentasi. Nah, seperti itu. Mungkin sekian dari saya tentang pembelajaran jarak jauh. Nah, materi yang selanjutnya adalah keterampilan abad 21. Pada keterampilan abad 21 ini ada beberapa hal yang kita bahas, ada 5 hal. Yang pertama bisa kita perbesar di sini, keterampilan dalam kecakapan abad 21. Jadi ada beberapa keterampilan yang memang harus kita kuasai pada abad 21 kali ini. Yang pertama adalah communication atau komunikasi. Jadi penting bagi kita untuk mempunyai keterampilan dalam berkomunikasi sesama kita atau kepada orang lain. Dan yang kedua adalah collaboration atau kolaborasi. Mengkolaborasikan sesuatu, menggabungkan sesuatu, dan mendapatkan karya dari kolaborasi tersebut. Dan keterampilan yang ketiga adalah critical thinking and problem solving. Jadi penting juga untuk berpikir kritis dan dalam pemecahan masalahnya. Jangan hanya iya saja, namun kita juga harus dapat berpikir penting pada suatu masalah dan mengkritisi hal tersebut. Dan yang keempat adalah kreatif dan inovatif, daya cipta dan inovasi. Seperti yang tadi, juga kita harus dapat menciptakan sesuatu yang berguna dan berinovasi pada bahan atau barang atau sesuatu itu menjadi lebih baik lagi. Dan keterampilan abad 21 yang akan kita bahas pada subbab yang selanjutnya adalah prinsip mengajarkan keterampilan abad 21. Nah, sebagai guru juga kita harus dapat mengajarkan keterampilan abad 21 kali ini. Ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah membuat pembelajaran relevan dengan big picture. Jadi mungkin big picture juga kita harus mengajarkan, jangan hanya melalui
suara saja atau hanya menjelaskan saja, tapi kita harus bisa menunjukkan apa yang dimaksud dengan penjelasan kita itu. Kedua adalah mengajar dan disiplin. Dengan disiplin, bukan hanya pelajar saja yang disiplin, juga kita sebagai guru juga harus bisa mengajar dengan disiplin supaya bisa menjadi contoh kepada pelajar yang kita ajarkan. Yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih rendah dan lebih tinggi untuk mendorong pemahaman dalam konteks yang berbeda. Kita harus bisa menyesuaikan bagaimana berpikir yang lebih rendah atau lebih tinggi. Kita harus bisa menyesuaikan kepada peserta didik dalam konteks yang berbeda. Menyesuaikan kepada peserta didik juga menyesuaikan kepada materi yang kita ajarkan. Yang keempat adalah mendorong transfer pembelajaran. Yang kelima adalah membelajarkan bagaimana belajar untuk belajar atau metakognisi. Bukan hanya sekedar belajar tapi tidak tahu belajar itu apa. Yang keenam adalah memperbaiki kesalahpahaman secara langsung. Yang ketujuh adalah menggalakkan kerja sama tim. Yang kedelapan adalah memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Dan selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya adalah keterampilan global guru abad 21. Yang pertama, keterampilan yang harus dimiliki guru pada abad 21 yaitu keterampilan berpikir kritis, seperti yang kita bahas pada yang pertama, keterampilan dalam belajar pada abad 21, juga termasuk pada keterampilan guru abad 21, yaitu keterampilan berpikir kritis. Bukan hanya belajar saja, namun kita harus bisa membuat kita sendiri sebagai guru juga bisa berpikir kritis. Yang kedua adalah kemampuan menyelesaikan masalah. Sangat pentingnya, dan tentunya juga guru juga harus dapat menguasainya. Yang ketiga adalah komunikasi dan kolaborasi tentunya, dan yang keempat kreativitas dan inovasi. Yang kelima adalah literasi media informasi, komunikasi dan teknologi, sama seperti pada pembahasan kita yang pertama tadi. Bukan hanya pelajar saja. Dan yang selanjutnya adalah integrasi teknologi dan media dalam pembelajaran abad 21. Dijelaskan oleh Smaldino SE dan kawan-kawan 2015 bahwa kegiatan pembelajaran di era digital dilakukan di dalam atau di luar kelas, di mana teknologi berbasis komputer merupakan komponen pembelajaran yang mudah diakses dan dapat dipakai untuk menemukan sumber belajar. Dan di sini dikatakan ada bentuk kegiatan belajar yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan media digital berbasis komputer. Yang pertama adalah interactive tools dan interactive with others. Berarti di sini maksudnya interaktif kepada media-media dan juga interaksi kepada sesama kita. Dan pembahasan terakhir tentang keterampilan abad 21 ini adalah kemampuan yang dapat dikembangkan guru untuk menunjukkan potensinya terkait tugas dan perannya di era digital. Kemampuan yang harus dikembangkan guru itu ada 4. Yang pertama adalah interactive instruction atau pembelajaran interaktif. Yang kedua adalah personal response system atau PRS. Dan yang ketiga adalah mobile assessment tools. Dan yang keempat adalah community of practicum atau komunitas praktik. Mungkin sekian dari pembahasan kita pada keterampilan abad 21. Nah, pembahasan kita yang seterusnya adalah literasi sains. Jadi, pengertian dari literasi sains ini sendiri adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan dan mengambil kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam dan perubahannya akibat aktivitas manusia. Jadi bukan hanya kita mengambil kesimpulan berdasarkan katanya atau hanya pemikiran seseorang saja, bukan berdasarkan bukti-bukti yang nyata. Selanjutnya juga dalam literasi sains ini mempunyai tingkatan-tingkatannya tersendiri. Yang pertama adalah buta huruf ilmiah atau scientific literacy.
Yang kedua adalah literasi sains nominal atau nominal scientific literacy. Yang ketiga adalah literasi sains fungsional atau functional scientific literacy. Yang keempat adalah literasi sains konseptual atau conceptual scientific literacy. Dan yang terakhir pada tingkatan literasi ini adalah literasi sains multidimensi atau multidimensional scientific literacy. Dan juga domain literasi sains, maksudnya adalah ada kemampuan yang harus dimiliki pada abad 21 tentang literasi sains ini. Jadi ada 4 yang harus dimiliki. Yang pertama adalah content science, yang kedua adalah kompetensi proses sains, yang ketiga adalah konteks aplikasi sains, dan yang keempat adalah sikap juga harus dimiliki pada abad 21 kali ini. Dan yang seterusnya adalah ada penyebab rendahnya literasi sains. Tentu pada literasi sains kali ini diatur pada PISA, ada yang meningkat juga ada yang menurun. Jadi menurun atau rendahnya ini ada beberapa penyebab. Di sini kita ada 2. Yang pertama adalah adanya kecenderungan bahwa proses pembelajaran yang tidak mendukung siswa dalam mengembangkan kemampuan literasi sains. Jadi ada kecenderungan bahwa proses pembelajaran tidak mendukung siswa dalam mengembangkan kemampuan literasi sains. Ini bisa seperti alat-alat di sekolah tidak mendukung, atau pengajarnya juga tidak bisa dalam mengajarkan literasi sains ini dan lainnya. Juga penyebab yang kedua adalah proses penilaian yang biasa dilakukan di sekolah. Jadi mungkin pada sekolah mungkin hanya menilai berdasarkan nilai saja atau berdasarkan hasil, bukan berdasarkan prosesnya. Dan untuk literasi sains ini juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah menyadari situasi kehidupan yang melibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti kita tahu bahwa perkembangan zaman ini tidak lepas lagi kepada teknologi. Juga pada mengembangkan ilmu pengetahuan juga kita harus mengaitkan dengan teknologi. Yang kedua adalah cirinya memahami dunia alam, termasuk teknologi. Jadi alam dan teknologi di sini kita kaitkan dan juga bisa kita tingkatkan. Ketiga adalah kompetensi mencakup mengidentifikasi pertanyaan ilmiah, menjelaskan fenomena ilmiah, dan menggunakan bukti ilmiah sebagai dasar argumen mengambil kesimpulan dan keputusan. Seperti yang kita lihat tadi pada pengertian, kita juga harus mengambil keputusan atau kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang nyata. Mungkin sekian dari literasi sains kali ini. Nah, pembahasan kita yang selanjutnya adalah tentang PISA. Tadi juga pada pembahasan sebelumnya itu juga dijelaskan sedikit atau disinggung sedikit tentang PISA ini. Nah, PISA ini merupakan singkatan dari Program for International Student Assessment. Jadi berupa penilaian dari internasional atau yang diselenggarakan oleh organisasi untuk menilai dari negara-negara yang lain. Atau pengertiannya bisa kita lihat di sini bahwa PISA ini merupakan studi global yang diselenggarakan oleh organisasi Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD untuk mengevaluasi sistem pendidikan dari negara-negara yang berpartisipasi dengan menggunakan kemampuan siswa sekolah yang berusia 15 tahun dalam bidang matematika, sains, dan membaca. Jadi seperti yang telah kita lihat tadi, ada literasi, membaca, sains, dan matematika. Yang pertama kita bahas yang matematikanya dulu. Nah, yang literasi matematika ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan bernalar siswa secara matematis dalam menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan perangkat matematis ketika mendeskripsikan, menjelaskan, serta memprediksi fenomena. Jadi bukan hanya berkaitan dengan angka, juga berkaitan dengan fenomena, tapi juga menggunakan konsep matematis. Dan juga literasi matematika ini mencakup computational thinking dan computational thinking.
Dan yang selanjutnya adalah literasi sains. Literasi sains ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menanggapi isu-isu sains dengan menggunakan gagasan-gagasan ilmiah. Tentunya pada literasi sains ini juga berkaitan dengan sains dan juga ilmiah. Jadi pada literasi sains ini dibagi beberapa bagian. Yang pertama adalah kompetensi atau proses sains, pengetahuan atau konten sains. Yang ketiga adalah konteks aplikasi sains, dan yang keempat adalah sikap sains. Nah, literasi yang selanjutnya yang dinilai oleh PISA adalah literasi membaca, yang merupakan literasi yang terakhir dari yang ketiga tadi. Nah, penilaian yang dilakukan PISA pada literasi membaca ini adalah termasuk jenis teks yang digunakan, atau itu jenis teks baik dari segi media, format, jenis maupun lingkungan. Bagaimana teksnya? Juga termasuk dengan aspek pemahaman, bukan hanya sekedar membaca tapi juga paham apa yang dibahas atau yang dibaca siswa tersebut atau anak pada umur 15 ke atas. Selanjutnya juga yang dinilai adalah aspek situasi sosial, itu berupa personal, masyarakat umum, pendidikan, dan dunia kerja. Bagaimana aspek-aspek yang dimilikinya. Jadi literasi membaca ini ditujukan untuk atau bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami, menggunakan, merefleksikan, dan menanggapi teks berdasarkan konteks. Bukan hanya sekedar membaca di mulut saja, namun memang bisa menanggapinya, bisa paham apa yang dibaca dan bagaimana kita menanggapi pada kondisi teks tersebut. Nah, mungkin sekian pada pembahasan kita di PISA. Nah, pembahasan kita yang selanjutnya adalah Tim SS, atau itu singkatan dari Train in International Mathematics and Science Study. Nah, ini merupakan yang membahas tentang peringkat matematika dan pelajaran sains. Ini diselenggarakan oleh International Association for the Evaluation of Educational Assessment, atau IEA, yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda. Jadi tim SS ini berkedudukan di Belanda. Juga tidak sembarangan mereka membuat organisasi ini. Jadi mereka bertujuan untuk memantau hasil sistem pendidikan yang berkaitan dengan pencapaian belajar siswa dengan bidang matematika dan sains. Jadi kita bisa mengetahuinya dengan tim SS ini. Nah, kalau peringkat di Indonesia bisa kita lihat di sini. Posisi Indonesia masih di bawah internasional. Jadi pada tim SS 2003 peringkatnya itu 35 dari 46 negara peserta dengan skor rata-rata 411. Sedangkan untuk rata-rata skor internasional itu 467. Jadi kita berada pada peringkat, bisa dibilang peringkat ke bawah, di bawah. Jadi namun pada tim SS 2007 peringkatnya itu menjadi 36 per 49 negara peserta dengan skor rata-rata 367 dan skor rata-rata internasionalnya itu 500. Jadi kalau dilihat dari tim SS 2003 ke 2007 itu untuk skor rata-ratanya bisa menurun, dan sedangkan untuk skor internasionalnya itu naik. Sedangkan pada tim SS 2011 peringkatnya itu menjadi 38 per 42 negara. Jadi kita menurun lagi, Indonesia menurun peserta dengan skor rata-rata 386. Sedangkan skor rata-rata internasionalnya itu 500. Bisa kita lihat dari tim SS 2003 ke 2011 itu semakin menurun. Sedangkan pada tim SS 2015 peringkatnya itu menjadi 44 per 49 negara peserta dengan skor rata-rata 397 dan skor rata-rata internasionalnya itu 500. Jadi kita terus menurun pada peringkat-peringkat matematika dan sains di beberapa negara.
Jadi tim SS ini juga membagi pencapaian menjadi 4 tingkat. Yang pertama adalah rendah atau low, itu nilainya yang 400, sedang atau intermediate-nya itu 475, yang tingginya itu 550, dan lanjut atau advance itu 625. Jadi bisa kita lihat kita masih bisa dibilang antara kalau skor rata-ratanya itu rendah sampai sedang. Sedangkan kalau untuk skor rata-rata internasionalnya itu kita bisa pada sedang. Jadi bentuk soal yang dibuat oleh tim SS itu ada pilihan ganda dengan 4 atau pilihan jawaban, atau seperti ada pilihan ganda A, B, C, D, ada 4 pilihan jawaban. Dan yang kedua adalah isian singkat dan uraian. Seperti sama-sama kita ketahui bagaimana itu isian dan uraian. Selanjutnya ada solusi rendahnya Indonesia di tim SS. Seperti yang kita ketahui tadi, Indonesia terus menurun. Ada solusi yang pertama adalah lingkungan keluarga siswa dan sikapnya terhadap matematika. Jadi harus saling mendukung. Apalagi lingkungan keluarga ini yang paling terdekat pada siswa tersebut. Jadi harus mendukung siswa pada sikap matematikanya juga sainsnya. Juga kurikulum juga sangat penting, dan juga konteks dan praktek pembelajaran dan faktor sekolah. Jadi semua saling berkaitan, keluarga, sekolah, kurikulum itu harus saling mendukung dan harus membuat siswanya itu mengerti bagaimana konsep matematika dan sains, juga bagaimana cara merealisasikannya pada kehidupan supaya lebih mengerti. Ya, begitu saja untuk pembahasan saya mengenai tim SS atau Training International Mathematics and Science Study ini. Nah, isu-isu yang selanjutnya berkaitan dengan IPA yaitu KPS atau keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains ini dipelajari pengertiannya merupakan keterampilan yang dimiliki peserta didik dalam setiap pembelajaran, masuk dengan proses sains. Nah, terdapat 2 kelompok pada KPS ini. Yang pertama adalah keterampilan dasar dan keterampilan integrasi. Keterampilan dasar ini juga terbagi menjadi yang pertama adalah merupakan keterampilan untuk dapat melakukan observasi dan menginferensi, mengukur, mengomunikasikan, mengklasifikasi, dan dapat memprediksi. Sedangkan pada keterampilan terintegrasi ini merupakan keterampilan yang mampu untuk mengontrol variabel, memberikan definisi operasional, dapat merumuskan hipotesis, menginterpretasikan data, dan dapat melakukan eksperimen. Dan untuk yang melibatkan pada KPS atau keterampilan proses sains ini ada 3 yang dilibatkan. Yang pertama adalah keterampilan kognitif, keterampilan manual, dan keterampilan sosial. Dan ada juga sebenarnya hambatan-hambatan yang dilakukan KPS ini. Semua tentu punya hambatan, dan untuk KPS ini ada beberapa hambatan, yaitu proses belajar mengajar sains, bagaimana prosesnya, caranya, dan lain-lain. Juga terhambat oleh waktu belajar mengajar yang kurang, dikarenakan memang pada waktu belajar mengajar ini ditentukan dan mungkin perlu waktu lebih pada waktu belajar mengajar. Dan juga mempunyai hambatan pada latar belakang peserta didik yang berbeda-beda. Tidak semua mempunyai latar belakang, mungkin seperti kondisi atau IQ dan lain-lain. Juga hambatan yang selanjutnya adalah belum dimilikinya laboratorium dan lembar kerja peserta didik LKS yang mendukung, atau ini seperti tidak adanya kurang dukungan alat pada sekolah, alat atau tempat yang mendukung untuk adanya keterampilan proses sains ini. Oke, sekian pada pembahasan kita KPS atau keterampilan proses sains. Nah, pembahasan kita yang selanjutnya adalah yang terkait dengan isu-isu pembelajaran IPA adalah generasi Z
generasi alfa dan generasi digital. Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah generasi Z. Nah, generasi Z ini merupakan generasi yang paling muda yang baru memasuki angkatan kerja, generasi yang lebih banyak berhubungan sosial lewat dunia maya. Jadi memang pada setiap abad yang meningkat sangat banyak menggunakan teknologi. Jadi generasi ini merupakan yang paling sering atau lebih banyak menggunakan sosial media atau teknologi. Juga generasi Z ini merupakan kelahiran tahun 1995 sampai 2010. Itu merupakan generasi Z. Dan ada beberapa karakteristik generasi Z. Yang pertama adalah fasih teknologi, tentunya dikarenakan hidup pada teknologi yang semakin meningkat. Juga tech savvy, web savvy, app friendly generation, atau merupakan aplikasi generasi yang sangat mudah mudah berteman atau bersosialisasi mungkin. Dan juga karakteristik yang selanjutnya adalah sosial, sangat intens berinteraksi melalui media sosial dengan semua kalangan, sangat akrab, mudah akrab namun melalui media sosial pada semua kalangan. Juga sangat ekspresif atau cenderung toleran dengan perbedaan kultur dan sangat peduli dengan lingkungan. Jadi begitu. Dan juga cepat berpindah dari satu pemikiran atau pekerjaan ke pemikiran atau pekerjaan lain. Jadi fast switcher. Jadi tidak hanya menetap pada satu pemikiran atau pekerjaan, namun dapat bisa atau dengan sangat cepat berpindah pada sesuatu hal. Dan generasi selanjutnya adalah generasi alfa. Kita lihat dulu pengertiannya. Nah, pengertiannya merupakan anak-anak dilahirkan oleh generasi milenial. Merupakan generasi yang paling akrab dengan teknologi digital dan generasi yang diklaim paling cerdas dibandingkan generasi-generasi sebelumnya tentunya. Jadi ini merupakan kelahiran tahun 2011 sampai 2025, merupakan generasi alfa. Jadi memang kita sadar atau pasti semakin tinggi abad, pasti generasinya juga sangat dekat dengan teknologi. Juga ada ciri khas atau karakteristik pada generasi alfa ini. Pertama adalah melek digital sejak usia dini. Generasi ini terpapar oleh teknologi secara terus-menerus sejak kecil. Jadi bisa dikatakan pada waktu kecil sudah diberikan HP atau teknologi-teknologi lainnya. Dan ciri khas yang selanjutnya adalah memiliki pemikiran yang lebih kritis karena mendapat berbagai macam informasi pada masanya dengan sangat mudah. Jadi sangat kritis, juga sangat melek informasi pada teknologi. Dan yang selanjutnya adalah generasi digital. Jadi generasi digital ini merupakan generasi yang terlahir di tengah-tengah perangkat digital. Maksudnya pada abad yang sangat marak-maraknya perangkat digital. Jadi ini ada gaya belajar pada generasi digital. Belajar dengan pepajanan informasi sendiri. Jadi mereka itu mencari informasi sendiri, juga memiliki kemampuan untuk mengakses informasi secara cepat karena sudah paham, juga makanya dibuat generasi digital. Juga memiliki keterampilan untuk mengolah informasi dengan piranti digital yang mereka miliki. Juga memiliki kemampuan untuk mempublikasikan informasi yang mereka dapatkan. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa setiap semakin tinggi generasi juga semakin akrab dengan digital, juga semakin lebih kritis, namun tetap pada digital juga. Mungkin sekian pada penjelasan generasi ini. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang hakikat IPA. Hakikat IPA ini dibangun atas dasar sikap ilmiah, proses ilmiah, dan produk ilmiah. Bukan hanya sikap, proses, dan produk.
ada dimensi IPA. Yang pertama adalah IPA sebagai cara berpikir. IPA sebagai cara berpikir maksudnya melalui proses berpikir, sikap ilmiah akan berkembang sebagai efek pengiring atau nocturnal effect. Pada saat memahami fakta, konsep, hukum, dan prinsip maupun teori yang ada dalam IPA. Selanjutnya adalah IPA sebagai cara untuk melakukan investigasi. Sebuah pendekatan dalam mengkonstruksi pengetahuan, IPA pada dasarnya memiliki banyak metode dalam mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Bukan hanya satu metode, tapi banyak metode yang dapat dilakukan untuk mencari solusi. Juga ada dimensi IPA sebagai pengetahuan. IPA sebagai pengetahuan ini juga sebagai produk ilmiah. Sudah produk ilmiah yang dihasilkan dari proses investigasi. Produk yang dihasilkan berupa fakta, konsep, hukum, dan prinsip, teori maupun model. Juga IPA dan hubungannya dengan teknologi dan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi yang dihasilkan sebagai perkembangan IPA dapat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Jadi sangat berdampak IPA hubungannya dengan teknologi dan masyarakat. Jadi IPA ini juga harus kita gunakan sebaik-baiknya, juga apalagi berkaitan dengan teknologi. Hakikat pembelajaran IPA ini ada 3. Yang pertama adalah IPA sebagai proses, produk, dan prosedur. IPA sebagai proses ini, siswa perlu untuk memperoleh pengetahuan baru yang didapatkan dari membaca. Juga IPA sebagai produk juga termasuk pada IPA sebagai proses ini. Dan IPA sebagai prosedur, siswa dapat melaksanakan doing atau yaitu pemecahan masalah yang sudah dimiliki melalui metode eksperimen dari pengetahuan yang diperolehnya.